Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwal kiram, azanallahu iyyakum ajma'in. Kita akan melanjutkan cerita atau kisah bagaimana para anbiya sebelum Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat. Kemarin kita sudah mengkaji bagaimana kewajiban sholat kepada Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, dan Nabi Zakaria. Sore hari ini kita akan membicarakan atau membahas bagaimana sholat difardukan, diwajibkan kepada Nabi Daud alaihi wa ala nabiyina as-salatu taslim. Berkata al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Nasr al-Marwazi rahimahullahu ta'ala, summa Daud Nabiullah, maksudnya kemudian Allah juga mewajibkan kepada Nabi Daud, Nabiullah Daud, lamma asabal khati'ah, ketika dia melakukan suatu kesalahan, wa aradat taubah, dan Daud ingin bertaubat, wa lam yajid li taubatihi mafza'an illa ila sholati, dan Nabi Daud tidak menemukan untuk bertaubatnya itu perlindungan kecuali kepada solat, maksudnya kecuali dengan solat. Qala Allah Ta'ala, fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anaba. Maka Daud minta ampunan kepada Tuhannya, wa kharra raki'an, kemudian sujud tersungkur. Raki' di sini sajidan, raki'an sajidan artinya, dan bersungkur sujud, atau ada menafsirkan rukuk lalu sujud, wa anabah, dan beliau Nabi Daud kembali kepada Allah. Ini yang dinukil oleh beliau. Tapi di halaman berikutnya itu bercerita apa itu kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Baik, untuk lebih kita maklumi, saya akan membacakan ayat-ayat dalam surat Shad tentang Nabi Daud, biar lengkap ceritanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa hal ataka naba'ul khasmi ittasawwaru al-mihrab. Artinya, apakah telah sampai kepadamu naba'ul khasmi, yaitu berita tentang orang-orang yang berselisih, ketika mereka ittasawwarul mihrab, ketika mereka itu memanjat dinding mihrab. Maksudnya Nabi Daud itu ketika sholat, dia punya mihrab khusus. Dia tidak mau diganggu oleh seorang pun, ditutup semuanya. Jadi ada tembok mengelilingi beliau. Tiba-tiba ada orang memanjat tembok itu dan masuk ke tempat Nabi Daud sholat. Allah berfirman, lanjutan ayatnya, iddakhalu ala Dawud fafazi'a minhum qalu la takhaf khasmani bawa ba'duna ala ba'din fahkum bainana bil haqq wa la tushdid wahdina ila sawa'is sirat. Jadi ketika mereka masuk ke Nabi Daud dengan melangkah ke temboknya, Nabi itu terkejut. Fafazi'a minhum, Nabi itu terkejut atas kedatangan mereka. Terus mereka berkata, la takhaf, jangan takut wahai Daud. Khasmani bagha ba'duna ala ba'din, ada kami berdua sedang berselisih. Bagha ba'duna ala ba'din, di mana sebagian dari kami menzalimi yang lain. Fahkum bainana bil haq,
maka putuskanlah antara kami dengan adil, bil haq, wala tustid, dan janganlah kamu menyimpang, wala tustid, wahdina ila sawa'is sirat, dan tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, ila sawa'is sirat. Itu permintaan mereka. Terus lanjutan ayatnya bercerita itu. Salah satu dari mereka bercerita, inna hada akhi lahu tis'un wa tis'una na'jatan wa liya na'jatun wahidatun faqala akfilniha wa azzani fil khitab. Salah satu berkata, sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, tis'un wa tis'una na'jatan wa liya na'jatun wahidah. Jadi yang melapor ke Nabi Daud itu yang punya 1 ekor kambing betina, dan saya punya 1 ekor kambing betina. Wa faqala akfilniha, lah saudaraku ini yang punya 99 ekor kambing betina ini berkata, serahkanlah kambingmu yang 1 itu, maksudnya kepadaku. Dan dia terus berkata, yang punya 1 ekor kambing itu, wa azzani fil khitab, dan dia ini mengalahkan aku dalam perdebatan. Saya kalah Daud dalam perdebatan. Jadi yang punya 1 ekor kambing tak kalah berdebat dengan yang punya 99 ekor kambing. Terus apa kata Nabi Daud alaihi salam? Qala laqad zalamaka bi su'ali na'jatika ila ni'ajih. Nabi Daud berkata, sungguh dia telah berbuat zalim, maksudnya yang punya 99 ekor kambing betina itu, ketika dia meminta kambingmu untuk ditambahkan ke kambing dia, jadi 100 terjadinya. Nah, ila na'jatika ila ni'aji wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum ala ba'din illa alladhina amanu wa amilus solihati wa qalilun ma hum. Terus berkata Nabi Daud, sesungguhnya memang banyak, memang wa inna katsiran, sesungguhnya banyak dari orang-orang yang bersekutu, bekerja sama, bersekutu, bersyarikat, minal khulata la yabghi ba'duhum ala ba'din, berbuat zalim kepada yang lain. Nah, jadi kepada kawan yang bersekutu dalam satu perniagaan, perdagangan, illal ladzina amanu wa amilus solihati, kecuali atau melainkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wa qalilun mahum, dan mereka ini sedikit dari mereka. Qalilun mahum, jadi yang amanu amilus solihat, yang tidak berbuat zalim itu sedikit. Wa qalilun mahum. Wa dhanna Dawudu annama fatanna, dan Nabi Daud menduga, jadi yakin dia dalam masalah ini, perkara ini, dia itu bahwa dia menduga bahwa kami, yakni Allah, fatannahu, sedang mengujinya. Dan dia menduga Daud ini sedang diuji oleh Allah, bahwasanya Allah mengujinya. Anna ini kembali pada Allah. Nah, annama fatanna, nah kembali pada Allah. Dan Daud menduga bahwasanya kami sudah mengujinya. Fastaghfar, dia melakukan suatu kesalahan. Fastaghfara rabbahu, maka Daud beristighfar, mohon ampunan kepada Tuhannya. Kemudian duduk sujud bersungkur, kharrakian wa anab, dan dia kembali kepada Allah bertaubat. Ikhwani fillah, dalam kitab-kitab tafsir, beberapa kitab tafsir, tidak semuanya, itu banyak menukil al-Israiliyat, cerita-cerita Israiliyat masalah ini, dan semuanya tidak pantas untuk dinisbatkan kepada seorang nabi. Tentang yang 99 dengan 1 kambing itu loh ceritanya. Di antara ceritanya biar tahu, ini sudah tidak boleh. Maksudnya Nabi Daud itu punya suatu kesalahan yang cukup besar, fatal gitu kan, kalau melihat cerita Israiliyat. Nah, apa itu? Bahwasanya Nabi Daud itu melihat, intinya begini, ringkas ceritanya, Nabi Daud melihat seorang wanita yang cantik sekali, yang disebutkan namanya Uria.
itu adalah istri dari salah seorang komandan perangnya. Jadi pemimpin perangnya itu punya istri namanya Uriyah, cantik sekali. Nabi itu terus suka kepada wanita itu, senang kepada dia. Akhirnya dia bersiasat. Nih cerita yang di Israiliyat ini, bercerita di Israiliyat. Kata Ibnu Katsir, kita tidak boleh ikut seperti ini. Nah, apa itu? Nabi Daud menyuruh suaminya untuk berperang, kemudian menyuruh bala tentaranya yang ikut untuk mensiasati juga. Ketika menghadapi musuh, lah yang punya istri cantik ini sebagai komandannya itu suruh paling depan, tentaranya suruh mundur, jadi jangan ikut ke depan. Ketika perang berkecamuk, maka terbunuhlah pemimpinnya itu, komandannya itu yang punya istri cantik itu. Nah, itu yang di Israiliyat ceritanya. Matilah komandan tersebut, maka istrinya tinggal menjanda. Setelah habis masa iddah dinikahi. Itu ceritanya begitu. Yang ada Israiliyat. Diceritakan juga Nabi Daud punya 99 istri. Ditambah yang satu yang bernama Uriyah, istri sang komandannya itu, jadilah 100. Nah, itulah terus. Nah, begitu. Tapi kata Ibnu Katsir, tidak, itu semua Israiliyat. Jadi bisa saya itu dusta saja. Dusta bilang. Yang betul datang dua orang memang memanjat tembok ke tempat ibadah Nabi Daud, bercerita itu. Terus apa kesalahan Nabi Daud? Nah, kata Imam Ibnu Katsir, kesalahannya itu, dua orang yang datang itu, yang melompat pagarnya itu, sampai Nabi Daud beristighfar, mohon ampunan. Nabi Daud itu belum minta penjelasan, langsung memutuskan. Memang ada dua orang yang berkelompok atau orang-orang bekerja sama itu mendolimi yang lain. Jadi Nabi Daud belum bertanya kepada yang melaporkan, yang punya satu kambing yang melaporkan Nabi Daud, langsung menyatakan, oh iya, memang ada yang dolim. Kalau berniaga bersama, bekerja sama, bersyarikat, ada yang dolim, tanpa menanyakan kepada yang punya 99. Apa masalahnya? Nah, itu kan Ibnu Katsir, itulah kesalahan Nabi Daud, memutuskan langsung tanpa minta keterangan dari lawan yang satu orang itu, yang punya 99 kambing betina itu. Berasa punya kesalahan, ini kesalahan kecil kan, tapi untuk Nabi suatu besar nih. Makanya ada suatu ungkapan, hasanatul abrar hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang baik itu bisa jadi yang dilakukan oleh al-muqarrabin, para anbiya, itu suatu kesalahan kecil. Jadi punya kesalahan kecil saja dia sudah merasa harus beristighfar. Nah, Nabi itu beristighfar juga. Makanya disebutkan dalam beberapa riwayat, kenapa Nabi Muhammad beristighfar setelah keluar dari WC, dari kamar mandi, ghufranak, istighfar. Kenapa? Sebab ketika beliau ada di hammam, ada di kamar mandi, ada di WC, beliau itu tidak berpikir kepada Allah. Jadi ketika sudah lupa tidak mengingat Allah, karena memang tidak boleh berpikir di WC itu kan, itu satu kesalahan. Nah, bagi beliau, maka ketika keluar, ghufranak, nah, baca istighfar. Baiklah. Dan ayat sesungguhnya di ayat 25 di surah As-Sad itu Allah berfirman, "Faghafarna lahu dzalik wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab." Maka kami mengampuni kesalahan Daud, dan sesungguhnya dia itu mempunyai kedudukan yang benar-benar dekat, la zulfa wa husna ma'abin. Dia ni punya kedudukan yang dekat di sisi kami, dan dia mendapat tempat yang baik, wa husna ma'abin. Ikhwani fillah, kemudian Imam Abu Abdullah Al-Marwazi menyebutkan satu riwayat tentang salatnya Nabi Daud di riwayat Bukhari, Muslim dan lain-lainnya, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala
Qala Rasulullah sallallahu bukan, ini berkata langsung kepada beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu. Jadi Rasulullah berkata kepada Abdullah bin Amr bin As. Apa sabda Rasulullah? Ahabbus salati ilallahi salatu Dawud alaihi salam, wa ahabbus siyami ilallahi siyamu Dawud. Salat yang paling dicintai Allah adalah salatnya Daud alaihi salam, dan puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasanya Daud alaihi salam. Apa terus kata Rasulullah SAW? Kana yanamu nisfal laili. Daud itu tidur setengah malam. Wa yaqumu sulusahu. Kemudian sepertiga malam bangun. Wa yanamu sudusahu. Kemudian tidur lagi seperenam malamnya. Ini supaya biar lebih dilihat. Kemudian puasanya bagaimana? Wa yasumu yauman wa yuftiru yauman. Puasanya puasa satu hari, tidak puasa satu hari. Itu disebut dengan puasa Daud. Baik, sekarang dengan tidurnya itu. Nah, sholatnya tidur bagaimana? Tidur setengah malam, tidur setengah malam, sholat sepertiga malam, tidur lagi seperenam malam. Saya beri contoh aja. Anggap malamnya ini badal isya, ya, bukan di badal maghrib. Kalau di badal maghrib masa akan tidur badal maghrib? Enggak. Maksudnya kalau badal isya, anggap setelah anggap isya setengah 8 sampai jam setengah 5 pagi, itu 9 jam. Tidur setengah malamnya, tidur setengah malam, berarti kalau dari jam setengah 8 itu setengah malam, dari 9 jam itu 9 jam. Dari jam setengah 8 sampai jam setengah 5 itu 9 jam. Saya hitung. Setengah malam berarti 4 jam setengah. Dari jam setengah 8 sampai jam 12 itu 4 jam setengah. Itulah yang disebut dengan setengah malam atau 3/6. Jadi 6 dibagi, satu malam dibagi 6. 3/6 berarti setengahnya untuk tidur. Terus sepertiga malamnya untuk sholat. Kan sisanya 4 jam setengah. Setengah malamnya itu 4 jam setengah. Jadi dari jam 12 sampai jam setengah 5 itu 4 jam setengah. Itu dibagi 2. Nah, berarti 3 jam. Nah, dibagi 3. Kan sepertiganya. Berarti dari jam 12 sampai jam 3 itu 1,5 kali 2, 3 jam itu untuk tidur, atau 2/6 malam itu untuk tidur. 2/6 sama dengan 1/3. Kemudian tinggal 1/6 malam. Nah, 1/6 malam dari jam berapa? Dari jam 3 sampai jam 4:30 menit, jadi 1 jam setengah tidur lagi. Itu Nabi Daud, tidur, sholat, tidur lagi. Kalau Nabi Muhammad kan tidak. Di akhir malam itu setelah sholat malam, beliau itu tidur-tiduran. Terus bagaimana dengan sholatnya Nabi Daud? Mungkin muncul pertanyaan. Seperti yang saya sampaikan, berapa kali dalam semalam Allah Ta'ala alam, sehari semalam. Begitu juga Nabi Sulaiman, yang kemarin Nabi Zakaria. Nabi Sulaiman belum masih. Tentang wajibnya sholat kepada Nabi Sulaiman. Tentang Nabi Zakaria, yang kemarin yang kita bahas Nabi Ismail, Nabi Yahya yang kita bahas kemarin. Ada satu riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, bahwa sholat, jadi sampai sebelum Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu sholat. Sebelum turun kewajiban sholat 5 kali sehari semalam, Nabi Muhammad sudah sholat. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata, faradallahu sholata hina faradaha. Allah mewajibkan sholat sejak mewajibkannya. Rakaataini 2 rakaat fil hadar was safar, baik ketika
dalam mukim, ketika mukim, atau dalam perjalanan. Jadi Muhammad dulu sebelum Isra Mi'raj, sebelum ada kewajiban sholat itu, sholatnya itu ketika perjalanan 2 rakaat, ketika tidak dalam perjalanan 2 rakaat. Fa'ukirrat sholatus safar, kemudian ditentukan sholat safar berapa? 2 rakaat. Wazida fi sholatil hadar, ditambah untuk sholat yang tidak safar ketika mukim, ketika tidak berjalanan. Kapan itu? Ketika beliau di Isra Mi'rajkan, yaitu kewajiban sholat 5 kali dalam sehari semalam. Apa itu yang ditambah itu? Sholat duhur jadi 4 rakaat, sholat asar jadi 4 rakaat, sholat isya jadi 4 rakaat. Nah, sholat maghrib 3 rakaat. Kenapa dijadikan 3 rakaat? Karena kata ulama, witrun nahar, sholat maghrib itu witir siang hari. Kalau witir malam kan minimal 1 rakaat. Kalau witir, nah ini kan kita masih siang sekarang. Maghrib kata ulama witrun nahar, witir siang itu sholat maghrib 3 rakaat. Sholat subuh tetap 2 rakaat. Itu. Nah, jadi sementara sholat safar yang 2 rakaat tetap 2 rakaat. Ada yang berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan zida itu yang ditambah 4 itu kok kok jadi 2 rakaat di ketika hadar, tetap 4 rakaat, tapi Allah meringankan jadi 4, dari 4 jadikan 2, yaitu sholat duhur dan sholat asar dan sholat isya dijadikan 2 rakaat ketika dalam perjalanan. Berdasarkan firman Allah, Allah berfirman, "Falaisa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah." Maka tidak ada keberatan, tidak ada dosa bagi kamu kalau dalam perjalanan untuk mengqashar sholat, yaitu sholat duhur, sholat asar, sholat isya. Sementara maghrib tetap sholat maghrib 3 rakaat dan subuh tetap 2 rakaat. Untuk yang dijama duhur dan asar, yang dijama maghrib dan isya. Itu untuk yang kalau mau dijama sholatnya. Nah, sholat subuh tidak ada jamaah sholat subuh. Itulah ikhwani bagaimana Allah SWT mewajibkan sholat kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Demikian kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan jadi ilmu nafi'. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Mari kita akhiri liqa dan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.